Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya Ahmad Naufal Nafis Syampurna dan teman saya Anada Hikmatul Alawiyah akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran mufradat. Silahkan disimak dengan baik dan dipahami serta kalian cermati. Baik, media pembelajaran mufradat. Yang A, tujuan pengajaran mufradat. Jadi apa sih tujuan kita mempelajari mufradat itu? Mufradat merupakan salah satu unsur dalam bahasa Arab. Setiap kalimat dalam bahasa Arab pasti tersusun dari beberapa mufradat. Jadi dapat diketahui secara jelas pengajaran mufradat bertujuan supaya bisa berkomunikasi dengan lancar baik dalam bentuk lisan maupun lisan. Kemudian yang B, metode dan teknik pengajaran mufradat. Dalam pembelajaran kosakata atau al-mufradat, ada baiknya dimulai dengan kosakata dasar yang tidak mudah berubah, seperti halnya istilah kekerabatan, nama-nama bagian tubuh, kata ganti, kata kerja pokok serta beberapa kosakata lain yang mudah untuk dipelajari. Baik, selanjutnya yang pertama, metode pengajaran mufradat. Dalam metode pembelajaran mufradat, guru harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa-siswanya sehingga dengan mudah dapat dipahaminya. Oleh karena itu, guru harus berpegang pada prinsip-prinsip dan kriteria yang jelas. Metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran antara lain yaitu metode secara langsung, kemudian metode meniru dan menghafal, kemudian metode oral approach, kemudian metode membaca, kemudian metode gramatika translation, kemudian metode pembelajaran dengan menggunakan media kartu bergambar, dan alat peraga serta pembelajaran dengan lagu atau menyanyi Arab. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penyampaian kosakata. Yang pertama, menggunakan metode langsung, yaitu seorang guru langsung menggunakan kosakata bahasa Arab sebagai pengantar. Ketika ada salah satu anak didik yang tidak mengerti salah satu kosakata yang ada dalam percakapan guru tersebut, maka guru mengambil alat peraga sebagai gambaran. Kemudian yang kedua, menggunakan metode alami, di mana seorang guru membawa anak didiknya ke salah satu tempat. Di sana seorang guru mengenalkan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode percakapan, guru menyuruh kepada anak didiknya bercakap-cakap dengan kebiasaan sehari-harinya dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika ada kesulitan dalam penyampaian kosakata, maka seorang guru membantunya. Kemudian yang keempat, dengan metode membaca. Dalam hal ini, seorang guru menyuruh kepada anak didiknya membaca suatu teks dan anak didiknya menanyakan kosakata yang sulit. Kemudian yang kelima, dengan metode mendengarkan. Seorang guru menyuruh kepada anak didiknya untuk mendengarkan teks yang dibaca oleh gurunya atau temannya. Ketika anak didik menemukan kosakata yang sulit, anak didik tersebut menanyakannya. Kemudian yang keenam, metode menulis. Seorang guru menyuruh kepada anak didiknya untuk membuat susunan kata. Ketika anak didik menemukan kosakata yang sulit, anak didik tersebut menanyakannya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu contoh-contoh metode pembelajaran mufradat. A. Pembelajaran mufradat pada tingkat dasar. Yang pertama yaitu menggunakan nyanyian atau lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Dapat dibedakan antara bernyanyi sambil belajar dan belajar sambil bernyanyi. Penggunaan lagu dalam pembelajaran mufradat dapat menghilangkan kejenuhan belajar dan dapat memberikan kesenangan kepada pembelajar. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan penguasaan mufradat atau menambah pembendaharaan mufradat. Kemudian yang ketiga, dengan menampilkan benda atau sampel yang ditunjukkan makna kata, contoh seperti pensil atau buku. Kemudian yang terakhir, mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang bacaan. Kemudian yang B, pembelajaran mufradat pada tingkat menengah. Yang pertama, menggunakan peragaan tubuh. Contoh, guru membuka buku dalam menerangkan kata Fathul Kitab. Kemudian menulis kosakata yang baru dipelajarinya. Didengar, ucap, paham, dan baca. Kemudian dengan bermain peran, kemudian menyebutkan antonim dan sinonimnya, kemudian menyebutkan kelompok katanya, dan yang terakhir menyebutkan kata dasar dan kata bentuknya.
Kemudian selanjutnya C. Pembelajaran mufradat pada tingkat lanjut. Yang pertama, menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Kemudian yang kedua, mencari makna kata dalam kamus. Kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa siswa. Kemudian selanjutnya mengurutkan kata. Kemudian meletakkan kata dalam kalimat. Kemudian memilih contoh kata yang baik. Kemudian selanjutnya menyusun kalimat. Dan yang terakhir memberikan harokat pada kata. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengajaran kosakata atau mufradat. Teknik yang dapat dilakukan yakni dengan berbagai teknik permainan bahasa, misalnya dengan perbandingan, memperhatikan susunan huruf, dan penggunaan kamus dan lain-lain. Mufradat merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Xavier dalam Frisch 1970 menyatakan, para pembelajar bahasa tidak bisa mengenal bahasa melalui kamus. Setiap kata, kalimat, atau ungkapan memiliki 3 level makna, yakni makna leksikal atau mu'jamiyah, makna morfologis atau sorfiyah, dan makna sintaksis atau jahwiyah. Ketiga makna tersebut harus dikenali untuk dapat memahami suatu kalimat atau ungkapan secara sempurna. 4. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembatasan makna. Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi para pembelajar bahasa asing. Dalam hubungan ini, untuk para pemula sebaiknya guru hanya mengajarkan makna yang sesuai dengan konteks saja, agar tidak memecahkan perhatian dan ingatan siswa. Yang kedua, kosakata dalam konteks. Banyak kosakata yang tidak bisa dipahami secara tepat tanpa mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Kosakata semacam ini haruslah diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman siswa. Yang ketiga, terjemahan dalam pengajaran kosakata atau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ibu agar mudah difahami oleh para siswa. 5. Teknik-teknik pengajaran mufradat. Ahmad Fuadi Effendi menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik-teknik pembelajaran kosakata atau al-mufradat, atau pengalaman siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kata sebagai berikut. A. Mendengarkan kata. Ini merupakan tahapan pertama, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan kata yang diucapkan guru atau media lain, baik berdiri sendiri maupun di dalam kalimat. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh siswa, maka untuk selanjutnya siswa akan mampu mendengarkan secara benar. B. Mengucapkan kata. Dalam tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang telah didengarkannya. Mengucapkan kata baru akan membantu siswa mengingat kata tersebut dalam waktu yang lebih lama. C. Mendapatkan makna kata. Pada tahap ini, guru hendaknya menghindari terjemahan dalam memberikan arti kata kepada siswa. Karena bila hal itu dilakukan, maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sementara makna kata pun akan cepat dilupakan oleh siswa. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh guru untuk menghindari terjemahan dalam memperoleh arti suatu kata. Yang pertama, konteks yang menerangkan arti kata. Untuk menerangkan arti kata, misalnya Amun dapat diberikan konteks, seperti Abi lahu akhun ismuhu Ahmad, atau fa Ahmadu ammi. Yang kedua, pendefinisian. Pemberian definisi untuk menerangkan arti kata ini dapat efektif kalau ungkapan yang digunakan untuk pendefinisian itu telah dikenal atau difahami oleh siswa. Yang ketiga, sinonim atau muradif. Yang keempat, antonim atau dzil. Yang kelima, gambar. Gambar merupakan alat bantu pengajaran yang dapat memperjelas makna suatu kata. Di samping gambar dari benda-benda, gambar itu dapat pula berbentuk diagram. Yang keenam, dramatisasi. Yang ketujuh, real object. Benda-benda yang dapat dibawa ke dalam kelas adalah benda-benda yang efektif untuk menjelaskan, tetapi benda-benda yang tidak mungkin dibawa ke kelas cukup membawa tiruannya saja. D. Membaca kata. Setelah melalui tahap mendengar, mengucapkan, dan memahami makna kata atau kosakata baru, guru menulisnya di papan tulis. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk membaca kata tersebut dengan suara keras. Yang E. Menulis kata. Penguasaan kosakata siswa akan sangat terbantu bila ia
diminta untuk menulis kata-kata yang baru dipelajarinya, yang ia dengar, yang dia ucap, yang dia pahami, dan ia baru baca. Mengingat karakteristik kata tersebut masih segar dalam ingatan siswa. Yang F, membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran kosakata adalah menggunakan kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru untuk menjelaskan makna kosakata atau mufrodat, yaitu sebagai berikut. A. Dengan menampilkan benda atau sampel yang ditunjukkan oleh makna kata, seperti menampilkan buku, pensil, dan lain sebagainya. B. Dengan peragaan tubuh, seperti guru membuka buku ketika menerangkan kata. Yang C. Dengan bermain peran, seperti guru yang sedang memerankan orang sakit yang memegangi perut dan dokter memeriksanya. D. Menyebutkan lawan kata atau antonim dan persamaan katanya, sinonim. E. Menyebutkan kelompok katanya, misalnya untuk menjelaskan kata ailatun, guru biasa menyebutkan kata berikutnya seperti zaujun, usratun, aulad. Yang F, menyebutkan kata dasar sebuah kata dan kata bentuknya. G, menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. H, mengulang-ulang bacaan. I, mencari makna dalam kamus, menerjemahkan ke dalam bahasa siswa. Ini cara terakhir dan hendaknya guru tidak tergesa-gesa dalam menggunakan cara ini, agar siswa dapat memahami dengan seksama dan benar. 6. Syarat-syarat pembelajaran mufrodat akan sempurna. A. Mengucapkan mufrodat dengan baik. B. Memahami makna mufrodat. C. Menggunakan mufrodat dalam bentuk bahasa yang benar. D. Menggunakan kata yang sesuai dalam bentuk yang sesuai pula. E. Ejaan dan penulisannya benar. F. Mengetahui metode pengasalan kata mufrodat. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait media pembelajaran mufrodat. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala husni ihtimamikum wa atlubul afwa min jami'il khuta'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.